Aku Naila, aku salah satu mahasiswa relawan di kampusku. Dan karena ternyata banyak yang masih bingung tentang relawan dan banyak yang PM aku mulai dari aku masih relawan sampai sekarang, jadi aku sengaja bikin video ini spesial buat kalian. Dan semoga video ini bisa membantu ya. Oke, aku bakal jelasin dulu pertama tentang relawan itu apa. Jadi relawan itu adalah orang yang dengan sukarela membantu dalam organisasi atau kegiatan apapun. Dia nggak mengharapkan imbalan apapun, baik uang maupun apapun ya. Jadi kalian harus ngerti dulu kalau relawan ini kalian nggak akan dapat imbalan apapun. Nah, terus manfaatnya dari relawan ini apa sih? Jadi kalian dengan ikut relawan ini kalian bisa ngerti loh tentang keadaan di sekitar kalian. Apakah selama pandemi ini orang-orang di sekitar kalian baik-baik aja? Pokoknya kalian tuh bisa lebih mengerti gitu tentang kalian, dan kalian juga bisa memupuk kepedulian kalian terhadap lingkungan kalian, dan kalian bisa turut membantu dalam penanggulangan dan pencegahan pandemi ini. Oke. Terus oh iya, dari LPPM juga kasih sebuah apresiasi loh buat kalian yang mau ikut jadi relawan. Kalian bisa dapat sertifikat, dan nantinya sertifikat ini bisa digunain untuk disetarakan sebagai KKN. Jadi kalian nggak harus KKN lagi gitu. Nah, untuk sistematika penyetaraannya aku belum bisa jelasin ya, karena sertifikat aku belum turun dan aku belum bisa melakukan penyetaraan KKN. Mungkin nanti kalau misalnya sertifikatnya udah keluar, aku bisa jelasin gimana, dan aku udah melakukan penyetaraan KKN, aku bakalan jelasin di video selanjutnya tentang gimana caranya penyetaraan KKN itu sih gitu. Oke ya, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya langsung ya, karena pasti kalian udah gak sabar kan menunggu jawaban kalian dijawab. Jadi pertanyaan nomor 1, gimana sih caranya daftar relawan itu? Nah, caranya daftar itu aku bakalan jelasin dalam video aja ya, karena pasti bakalan lebih mudah buat kalian praktekin langsung. Oke, jadi caranya ya buat kalian daftar, yang pertama kalian cari dulu di Google LPPM Unsut. Nah, setelah itu tunggu dulu. Nah, terus kalian pilih yang pengumuman ini. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih yang pengumuman pendaftaran relawan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 gelombang 3. Terus disitu kalian pilih yang klik di sini. Setelah itu filenya bakalan ke download ya. Nah, nanti kalian tunggu aja filenya kebuka. Setelah itu kalian baca di sini ada tulisannya calon relawan wajib mendaftar melalui link ini pada tanggal 15 sampai 21 Juli 2020. Nah, terus linknya ini tinggal kalian copy aja. Terus kalian buka Chrome lagi. Kalian kopas linknya. Nah, ini kan suka kalau di copy suka jadi nggak jelas gini ya. Jadi ketika kalian klik nggak bakalan menuju kemana-mana. Jadi kalian harus benerin dulu. Ini jadi https:// jadi slashnya ada 2. Setelah itu kalian cek lagi. Tadi kan webnya bit.ly ya. Jadi kita tulis lagi bit.ly/. Nah, terus tadi itu di situ tuh tulisannya UDX-nya gede, terus F. Terus setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan keluar kayak gini. Nah, buat mastiin kalau email kalian itu yang mhs.unsur.ac.id, kalian bisa, kalau tulisannya belum kayak gini, kalian bisa switch akun ya. Terus nanti kalian tinggal isi form ini sesuai sama yang ada sesuai sama kalian. Tuh ada macam-macam ya. Ntar kalau kalian udah isi semua, tinggal kalian submit. Selesai. Oh iya, jangan lupa ya setelah itu kalau kalian udah daftar lewat Google Formnya, lewat link yang tadi itu, kalian persiapin berkas-berkas
yaitu surat persetujuan orang tua, surat keterangan sehat dari dokter setempat, dan juga surat izin lokasi sebagai relawan yang direkomendasikan di desa sendiri. Nah, setelah itu kalian kirim file tadi dengan subjek relawan gelombang 3, strip NIM kalian, dan kalian kirim ke email LPPM, yaitu lppm@unsur.ac.id gitu ya. Oke, segitu caranya daftar. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Persyaratan yang diminta apa aja? Jadi ada 3 persyaratan yang harus kalian siapin. Yang pertama, surat izin orang tua. Kenapa surat izin orang tua itu penting? Karena kegiatan ini cukup berisiko dan kalian perlu banget untuk dapat izin dari orang tua kalian biar kalian bisa lebih lancar dalam pelaksanaan, dan kalian juga bisa minta doa ke orang tua kalian ya. Terus yang kedua adalah surat kesehatan. Nah, surat kesehatan bebas kalian bisa minta ke dinas kesehatan manapun, jadi bisa kalian minta ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas ya. Terus yang ketiga adalah share peta lokasi. Kalian kegiatan relawan itu di mana? Nah, kalian masukin di file sendiri, nanti kalian namain sendiri sesuai sama judul yang udah ditentukan. Oke? Yang ketiga, pertanyaannya adalah kalau misal mau ikut program relawan mahasiswa tapi posisi saat itu kejebak atau nggak bisa pulang kampung, jadi masih di kosan, bisa nggak sih ikut dengan ngambil wilayah sekitaran kampus? Jadi buat tempat atau wilayahnya itu kalian terserah, dan tapi dari LPPM itu, dari kampus itu disaranin untuk daerah yang dekat dengan lingkungan kalian sendiri atau wilayah tempat tinggal kalian. Atau kalau misalnya kalian emang masih di sekitaran kampus, kalian bisa ikut ke Satgas Unsut aja, kalian coba gabung ke sana. Dan tapi kalian juga bisa memilih kok kalau misal kalian emang mau di sekitaran kosan kalian aja gitu. Terus pertanyaan yang nomor 4, buat dapat info-infonya cari di mana sih? Oke, jadi kalian bisa dapetin infonya dari 3 tempat. Yang pertama, kalau kalian emang awal banget baru daftar, itu jadi info pendaftaran itu bisa kalian dapat dari website LPPM. Nah, kalau di kampusku itu kalian bisa dapetin di lppmunsut.ac.id ya, oke. Terus di situ kalian tuh bisa banyak info, kalian pokoknya pantengin aja pengumuman di LPPM Unsut. Terus yang kedua, kalau kalian udah mulai jadi relawan, kalian udah selesai pendaftaran, kalian udah ada daftar ulang dan sebagainya, kalian itu bisa update di Google Classroom atau di grup WhatsApp yang biasanya dibuat per gelombang. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Apakah selama kegiatan relawan harus pakai almet kampus? Kalau misal almetnya nggak dibawa pas pulang itu gimana? Jadi emang selama relawan ini sebaiknya kita pakai identitas dari kampus kita kan. Nah, kalau misal pahit-pahitnya kalian nggak bawa almet selama pulang ini, kalian bisa pakai alternatif lain, misalnya co-card atau topi. Biasanya dari LPPM itu kalian bakalan dikirimin topi sebagai identitas. Kalau saran dari aku, kalian lebih baik buat co-cardnya dulu, karena biasanya itu topi datang di pertengahan kegiatan relawan kalian atau kegiatan KKN kalian. Jadi biar kalian ada identitas yang jelas, kalian pakai co-card dulu. Nah, buat format co-cardnya sendiri itu kalian bisa download di website LPPM atau kalian bisa nanya ke gelombang sebelumnya, karena setahu aku co-card ini formatnya sama dari gelombang 1 dan gelombang 2 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Contoh surat buat persyaratannya kayak gimana sih? Kayak surat izin orang tua gitu-gitu. Oke. Nah, jadi format surat izin orang tua ini nggak ada format ketentuan bakunya dari LPPM. Jadi kalian coba searching ya tentang surat persetujuan orang tua atau surat izin orang tua. Jadi biasanya keluar. Intinya di situ ada identitas tentang siapa yang memberi izin kalian, terus identitas tentang kalian sendiri, dan nanti di bawah itu ada tanda tangan orang yang memberi izin gitu ya. Nah, buat yang masih di kosan, kalian itu bisa minta ke ibu kos atau ke bapak kos ya. Tapi saran aku, kalian harus tetap izin dulu ke orang tua asli kalian, karena ini kan kalian udah tahu ya, ini beresiko, dan lebih baik kalian dapat izin juga dari orang tua kalian. Jadi
Jadi orang tua kalian jelas mengerti kalian itu sedang apa di kosan, oke? Ini aku kasih contoh surat keterangan izin orang tuanya ya. Ini buat surat keterangan sehat yang aku dapat dari puskesmas. Lanjut pertanyaan nomor 7. Semisal kita ikut relawan kan ada kegiatannya gitu. Nah untuk biaya sendiri kita dapat penggantian dari kampus atau enggak sih? Oke. Jadi selama kalian kegiatan relawan atau kalian kegiatan KKN itu kalian gak ada penggantian uang dari kampus ataupun kalian dapat upah atau gaji dari kampus ya. Karena sesuai dari konsepnya sendiri, relawan itu adalah orang yang suka rela membantu kan. Jadi kita suka rela membantu dan kita nggak mengharapkan kalau kita itu bakalan dapat imbalan. Tapi emang dari LPPM itu memberikan sebuah ibaratnya kayak apresiasi buat kegiatan kita ya, kebaikan kita selama melakukan relawan itu nanti kalian bakalan dapat sertif. Nah sertif ini bisa kalian setarain untuk KKN gitu ya. Oke lanjut ke nomor 8. Kalau misal udah daftar relawan terus buat kegiatannya bagusnya gimana sih, ikut satgas atau mandiri? Terus kalau misalnya ikut satgas cara gabungnya gimana? Oke. Nah sebenarnya untuk kegiatan mandiri atau kegiatan ikut satgas itu sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Nah apakah kalian lebih baik ikut satgas? Iya, kalian itu lebih baik ikut satgas saran dari aku ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bikin proker sendiri. Jadi saran dari aku kalian ikut satgas dan kalian juga bikin proker mandiri. Nah, kenapa kalian harus ikut satgas? Jadi kalian tuh harus ikut satgas karena di satgas itu biasanya kegiatannya tuh lingkupnya itu lebih luas, cakupannya lebih luas karena biasanya itu satgas itu lebih ke satu desa gitu kan. Nah, jadi kalian itu bisa menjalin kerjasama juga sama banyak pihak, misalnya dengan kepolisian, dinas kesehatan, ibu-ibu PKK atau takmir masjid juga bisa, atau bisa juga sama PMI dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya kalau kalian ikut satgas itu kegiatan-kegiatannya tuh kalian tinggal ikut aja. Jadi kalian bisa masukin itu logbook atau ke matriks harian kalian sebagai sebuah kegiatan. Tapi kalian sebenarnya kalian nggak membuat kegiatan itu sendiri gitu. Nah untuk proker mandiri kenapa harus ada? Karena biasanya itu satgas itu nggak setiap saat banyak kegiatan. Nah daripada kalian bingung, kalian bisa menggunakan proker yang udah kalian buat sendiri kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Kalau ikut relawan, ikut satgas sama mandiri mana sih yang lebih menguntungkan? Tadi udah aku jelasin ya, kalian bisa analisis sendiri mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Oke, nomor 10. Misal kita pelaksanaan dari satgas tapi belum dapat surat pengantar, sedangkan dari kampus udah mulai waktu pelaksanaan. Nah itu bisa nggak sih waktu pelaksanaannya kita undur dari tanggal yang ditentuin kampus? Jadi untuk masalah ini kalian bisa koordinasikan dulu sama DPRL kalian atau dosen pembimbing kalian, karena ini tuh menyangkut langsung ke LPPM-nya ya sama. Jadi lebih baik itu kalian koordinasi dulu dengan dosen kalian. Oke, lanjut nomor 11. Selama kegiatan relawan itu harus full 1 minggu atau bisa dikondisikan misal 4-5 hari. Jadi kegiatan relawan ini mau 1 minggu kalian full, mau kalian bolong-bolong, itu terserah kalian ya. Itu balik lagi ke kalian dan gimana pinter-pinternya kalian. Jadi intinya itu 35 hari kalian itu terpenuhi sampai tanggal yang udah ditentukan sama LPPM. Jadi kalian nggak boleh kurang dari 35 hari, karena kalau kalian kurang dari 35 hari kalian nggak akan dapat sertifikat. Jadi tujuan kalian nanti misalnya ingin menyetarakan kegiatan relawan itu jadi KKN itu nggak bisa gitu ya. Oke, nomor 12. Misal kita udah ngelakuin kegiatan relawan sebelum tanggal pelaksanaan, kegiatan relawan dari kampus itu bisa masuk hitungan pelaksanaan relawan nggak sih? Oke, jadi dari kampus itu kasih keringanan buat kita ya. Kalau misal kita emang mulainya sebelum dari kegiatan yang seharusnya tanggalnya, nah itu dari kampus itu bolehin 10 hari untuk kalian masukin ke laporan harian kalian. Terus pertanyaan yang nomor 13.
gimana kalau udah ngelakuin kegiatan relawan tapi ternyata lupa nggak ada bukti dokumentasinya? Kalau nggak dimasukin ke dalam laporan kan sayang. Itu gimana ya solusinya? Oke. Jadi kalau misal kalian selama kegiatan kalian ternyata lupa untuk dokumentasi, kalian bisa buat surat pernyataan yang nantinya ada tanda tangan dari saksi kegiatan kalian. Nah, bentuk surat pernyataannya ini sendiri aku kurang ngerti ya gimana, tapi intinya di situ kalian itu menyatakan bahwa kalian melakukan kegiatan apa, tanggal berapa, jam berapa, dan nanti ada saksi siapa, kalian minta tanda tangannya. Oke, lanjut ke nomor 14. Kegiatan perharinya selama kegiatan relawan itu gimana sih? Ada nggak sih parameter jumlah minimal atau maksimal batasan kegiatan perharinya? Jadi selama satu hari kalian relawan, atau pokoknya sehari-hari kalian melakukan relawan atau kegiatan, ini aku lebih jelasin tentang relawannya ya. Untuk relawannya itu kalian sebenarnya nggak ada batasan berapa kegiatan yang harus kalian lakuin selama satu harinya. Jadi kalian bebas mau melakukan berapa, mau satu kegiatan pun sebenarnya nggak apa-apa kalau emang memenuhi batas minimal jam dalam satu hari relawan. Jadi dalam satu hari itu relawan dikasih 8 jam. Jadi 8 jam ya, 8 jam untuk kalian melakukan relawan. Yang kegiatan itu terserah kalian sebenarnya mau ngapain. Nah, jadi dari LPPU itu nggak ada batasan minimalnya berapa. Intinya kalian memenuhi 8 jam itu, oke? Lanjut ke nomor 15 ya. Nomor 15, misal ada DPRL yang minta pagi harus laporin rencana kegiatan yang bakalan dilakuin di hari itu, tapi ternyata kegiatannya itu nggak terlaksana hari itu, bisa nggak sih kegiatan di hari itu diganti sama kegiatan lain? Oke. Yang namanya juga rencana ya, rencana itu bisa terjadi atau enggak. Jadi kalau misal emang nggak bisa terjadi, kalian bisa menggantikan dengan kegiatan lain. Yang penting kalian memenuhi jamnya itu dan kalian melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 16. Pertanyaan ke-16 itu adalah kegiatan relawan itu bentuknya kayak gimana sih? Kira-kira kegiatan yang bisa dilakuin apa aja? Jadi kegiatan yang bisa dilakuin selama relawan itu beragam banget ya, mulai dari kalian bisa melakukannya sendiri, kalian bisa melakukan dari rumah, atau kalian bisa kerjasama. Nah, kalau program kalian sendiri mungkin bisa, kalau aku kemarin ya itu ada kelas online. Jadi kelas online ini aku ngajarin anak-anak kecil yang kebetulan itu sebelah rumahku tuh ada TK ya. Nah, di situ di banyak anak kecil, nah aku ngajarin mereka secara online. Terus kalian juga bisa kok kerjasama misalnya dengan PMI atau kalian ikut ke Satgas, itu kalian bisa ada kegiatan Pemprov, ada bagi-bagi masker atau kirim masker atau memberikan tempat cuci tangan ke masyarakat. Kalian bisa ngukur suhu dan bagi-bagi masker juga hari Jumat. Pokoknya aku tahu lah kalian bisa bikin sendiri karena kalau kalian itu cukup kreatif kan. Oke, lanjut ya. Nomor 17, kalau misal kita ngelakuin kegiatan relawan dan bisa selesai dalam satu hari, asal kalian datang ternyata nggak bisa selesai dalam satu hari, kalian bisa lanjutin di hari berikutnya. Nanti kalian di logbook atau di laporan hariannya itu kalian kelihatan di hari sebelumnya, gitu ya. Langsung ke pertanyaan nomor 18 ya. Harus nggak sih foto dokumentasi kegiatan relawan pakai kamera yang ada keterangan tanggalnya? Kalau udah ngefoto gitu tapi ternyata kameranya nggak di setting waktu tanggalnya, gimana ya? Oke, jadi kalau dari dosen aku emang itu harus ada tanggal. Jadi harus keterangan tanggal sama ada keterangan lokasi di mana kalian ngambil atau nge-shoot foto itu ya. Tapi kalau misal emang nggak bisa, atau misal kalian itu difotoin pakai HP temen atau HP relawan lain yang ternyata nggak disetting kayak gitu, itu kata dosen aku ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tetap bisa kalian masukin fotonya untuk laporan harian kalian. Terus pertanyaan nomor 19, kan dari awal kegiatan relawan itu ikut Satgas. Nah, semisal di pertengahan itu ternyata Satgasnya dibubarin, solusi keberlanjutan kegiatannya gimana ya? Jadi kalau misal hal pahit ini terjadi ya, kalian kayak tadi udah aku bilang, kalian tinggal melakukan kegiatan proker-proker kalian yang belum terlaksana sebelumnya, kayak gitu ya. Jadi proker mandiri itu emang penting dibuat untuk situasi-situasi yang misalnya emang nggak sesuai dengan rencana kita. Gitu, oke.
Oke. Terus pertanyaan nomor 20, gimana sih kegiatan relawan kalau udah di era new normal ini? Kan buat ikut Satgas juga kayaknya udah susah ya, gimana solusinya? Jadi solusinya kalian itu membuat proker sendiri yang udah aku bilang ya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya Satgas itu emang aku juga sedikit merasakan dari teman-teman aku yang ikut gelombang 2 itu gabung Satgas itu udah lumayan susah ya, karena kebanyakan itu emang udah dibubarin pas masih bulan Mei, emang karena dari pemerintah itu emang surat edarannya adalah sampai bulan Mei gitu ya. Jadi Satgas emang nggak berjalan lagi atau nggak beroperasi lagi, tapi kalian bisa coba kalau misalnya emang udah bubar, kalian bisa diaktifkan kembali atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian aktifkan lagi, kalian harus tanggung jawab ya, karena sepenuhnya pasti akan jadi tanggung jawab kalian, walaupun dari para Satgas itu membantu gitu. Oke. Pertanyaan nomor 21, pengumuman nama DPRL itu di mana sih? Jadi pengumumannya itu biasanya ditaruh di website atau PM atau di Google Classroom, atau bisa juga di grup WhatsApp gitu ya. Jadi sesuai sama aku kasih tau tadi, di mana kalian bisa dapat info. Nah, di situ kalian bisa dapetin pengumuman-pengumuman yang terkait sama relawan. Nomor 22, selama kegiatan relawan kan ada disuruh buat logbook. Pengerjaannya kayak gimana sih? Dilaporin setiap hari atau gimana? Jadi logbook itu biasanya kalian buat setelah kalian selesai kegiatan. Nah, batasan pengumpulan logbook maksimal itu jam 21 atau jam 9 malam. Nah, laporan logbook ini dilaporin setiap hari. Itu aturan dari LPPM ya, tapi mungkin kalian bisa tanyain lagi ke dosen DPRL atau dosen pembimbing kalian. Jadi nanti kesepakatannya gimana gitu ya. Oh ya, untuk formatnya kalian itu bakalan dapetin selama pembekalan nanti. Nah, nanti juga bakalan aku kasih contohnya ya setelah ini. Jadi ini adalah contoh laporan harian yang kalian kumpulkan sebagai bukti pelaksanaan ya. Yang pertama itu adalah logbook. Logbook itu, jadi di logbook itu ada isinya itu hari, tanggal, nama kegiatan, uraian singkat sasaran dan volume serta bukti fotonya. Di sini aku kasih keterangan juga untuk setiap fotonya. Dibuat landscape kalau aku, karena biar lebih bisa muat banyak. Gitu ya, itu untuk logbook. Terus yang kedua itu matrix. Nah, buat matrix sendiri itu udah ada formatnya dari LPPM juga. Itu pokoknya di matrix itu harus mencakup kegiatannya apa, tempat pelaksanaannya di mana, waktu pelaksanaannya kapan, sasarannya siapa, metode atau caranya itu gimana kalian dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terus kendala apa yang kalian hadapi, solusinya gimana, dan rekomendasi ini tujuannya untuk relawan selanjutnya. Nah, ini ada contoh matriks yang aku bikin setiap hari. Jadi aku bikinnya tuh modelnya kayak gini, sama-sama landscape kayak tadi logbook. Nah, di bawah juga ada, aku kasih kayak gini. Jadi foto yang ada di logbook dan matrix kalau aku itu sama. Terus habis itu di bawah itu nanti ada sasarannya, siapa yang akan jadi sasaran kegiatan kalian, terus metodenya gimana, capaian dan responnya dari masyarakat itu gimana, terus kendala dan solusinya gimana. Jadi kendala dan solusi ini nggak harus kalian isi kok kalau emang selama kegiatan kalian nggak menemukan kendala. Tapi kalau kalian menemukan kendala, lebih baik untuk diisi ya. Dan untuk faktor pendorong ini adalah faktor-faktor yang membantu kelancaran kegiatan kalian gitu. Pertanyaan selanjutnya, nomor berapa ya? Oh, 23. Di matriks itu kan ada faktor pendorong. Itu maksudnya kayak gimana? Jadi faktor pendorong di sini adalah faktor-faktor. Nah, misalnya kalian kerjasama dengan pemerintah desa, jadi kalian bisa masukin pemerintah desa itu ke faktor pendorong. Atau misalnya kalian kegiatannya kerjasama sama PKK, atau kalian bagi-bagi masker atau apa kayak gitu ya, itu kan langsung ke masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa kalian masuk. Yang menurut kalian itu siapa aja yang bisa? Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 24.
format laporan kegiatan relawan itu kayak gimana sih? Oke, jadi nanti aku bakalan kasih contoh format format laporan akhir relawannya itu kayak apa ya. Nanti aku bikin video setelah ini. Untuk yang nanya tentang laporan akhir itu kayak apa, jadi laporan akhir itu dari LPPM itu ada format terbaru, yaitu untuk halaman pertamanya kalian bikin cover yang ada tulisannya laporan relawan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lokasi kegiatan. Nah, lokasi kegiatannya itu kalian isi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi ya. Jadi harus lengkap. Nah, ini jangan lupa ini formatnya harusnya Times New Roman ya. Terus kalian kasih logo, terus nanti ada disusun oleh nama NIM, dan di bawah itu ada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 2020. Nah, halaman kedua itu adalah lembar pengesahan. Isinya ada judulnya, pelapor, yaitu kalian, nama, NIM, fakultas, nomor HP, email, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan. Dan nanti kalian bikin ada 3 tempat tanda tangan, yaitu pertama dari ketua satgasnya, terus dari kalian sendiri, dan dari dosen pembimbing kalian. Terus yang ketiga itu halaman 3 itu ada kata pengantar. Ini pakai 1,5 spasi ya. Kalau dari PPM tuh udah kasih contohnya kayak gini, tapi sebenarnya kalian nggak harus sama kayak gini kok, boleh kalian improve sendiri. Terus setelah itu buat laporan setelahnya, buat isinya itu kalian setelah bikin ini ya, kalian bikin daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, terus bab satunya adalah pendahuluan yang maksimal 5 halaman, jadi kalian nggak boleh lebih dari itu. Isinya tentang apa itu KKN tematik atau relawan COVID, alasan kenapa kalian itu milih relawan atau KKN di sana dan memilih lokasi di sana itu kenapa, terus alasan apa permasalahan umum di lokasi kalian selama jadi relawan, apa tujuan relawan kalian di desa itu, gitu ya. Terus bab 2 adalah kondisi umum wilayah kegiatan, jadi kondisi umumnya itu ada letak lokasinya dari kantor kepala wilayah atau bupati, terus luas wilayahnya, jumlah RT RW, jumlah kakak, sumber pendapatan umum masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar, fasilitas umum yang tersedia. Jadi untuk kondisi umum desa ini kalian bisa minta data dari desa, yaitu profil desa. Kalau misalnya untuk tahun ini belum ada, kalian bisa menggunakan tahun sebelumnya. Nah, ini tinggal kalian jabarin aja untuk permasalahan COVID dan dampaknya di desa relawan. Terus bab 3 adalah pelaksanaan. Nah, maksimal 10 halaman, jadi kalian nggak boleh lebih dari itu. Gimana caranya ya? Itu. Nah, ini bab yang A itu ada program kerja dan realisasinya, disajikan dalam matriks, dan nanti matriksnya ada di bawah ya. Terus yang kedua itu yang B itu ada uraian pelaksanaan kegiatan. Isinya nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, sasaran, metode pelaksanaan, capaian yang dilengkapi foto, satu kegiatan satu foto, ada kendala dan solusi, faktor pendorong, dan juga rekomendasi. Terus yang bab ini harusnya bab 4 ya, jadi bab 4 itu kesimpulan dan saran. Terus bab 5 itu lampiran, di lampirannya itu ada peta lokasi kegiatan, terus surat keterangan dari satgas kalau kalian itu ikut satgas, dan yang ketiga ada logbook kalian. Nah, buat ketentuannya itu laporannya dikumpulkan dalam bentuk soft copy, terus Times New Roman, fontnya 12 dan spasinya 1,5, dan buat tabel itu kalian pakai Times New Roman yang spasinya 1. Ini ada contohnya ya, jadi buat bagian A yang tadi itu di bab 3 itu kalian isinya tuh bentuknya kayak gini ya. Nah, terus setelah itu buat yang B itu isinya kayak gini. Tadi kan ada ya ketentuannya kegiatan, pelaksanaan, pesertanya siapa, gitu-gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ada dokumentasinya, satu kegiatan, satu foto. Nah, gini. Laporannya gitu. Oke? Terus yang ke-25 buat pos relawan kan ada ujiannya tuh kayak gimana sih, dan persiapannya apa aja. Jadi ujiannya tuh bentuknya adalah pilihan ganda. Kalian mengerjakan dalam waktu 75 menit. Sebenarnya kalian bisa ngerjain juga sih. Sebelum itu menurut aku kalian tuh bisa selesai, karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang relawan. Jadi aku yakin kalian itu pasti bisa jawab. Dan persiapannya apa ya? Jadi persiapannya mungkin
sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa sih. Mungkin kalian sebelum kalian harus pantengin ya. Kalian itu harus join dulu ke grupnya, jadi jangan sampai kalian itu salah ya untuk jangan sampai kalian itu mepet-mepet baru join grupnya gitu ya. Jadi usahain 1 hari sebelumnya kalian udah join grupnya, dan nanti kalian udah pantengin grup itu 10 atau 15 menit sebelumnya, karena ujiannya kadang itu bisa mulai sebelumnya gitu, walaupun deadline-nya tuh sama gitu. Oke? Oh iya, aku mau kasih saran juga, kalau kalian ujian dan kalian masuk grup itu, kalian usahain untuk pakai email yang dari Unsut ya, atau email dari kampus kalian, karena biasanya itu kalau pakai email pribadi kita suka ada kendala atau ada masalah gitu ya. Jadi lebih baik kalian pakai email yang dari kampus kalian. Terus ujian habis kegiatan relawan itu materi yang ditanyain apa aja sih? Jadi materi-materi yang ditanyain pas ujian itu adalah materi-materi yang diberikan saat pembekalan. Nah, jadi nanti dari LPPM itu kasih materi, kalau waktu aku itu ada 8 materi ya yang bisa kalian pelajarin, dan itu nanti keluar, kalian jadi pahamin bener-bener ya. Oke, cukup gitu aja. Pertanyaannya mungkin dari kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanyain langsung ke aku, kalian bisa komen ya di bawah, nanti aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, dan semoga video ini membantu buat kalian. Makasih udah nonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar video ini bisa lebih berguna untuk orang lain. Oke, makasih, bye. Selamat ketemu di video selanjutnya.